Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Cerita terbaru dari Cinta Story, Istri Sah Jadi Pelakor, part 1. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Happy watching! Part 1. Siapa yang salah paham sih? Aku kan belum bilang apa-apa. Aku nggak nanya apapun ke kamu. Kok panik gitu? Ucap Sarah santai. Dia memang tiba-tiba menghampiri Rendra yang sedang makan siang bersama seorang wanita. Tapi dia tidak berniat lagi membuat kekacauan di tempat umum, seperti yang pernah dia lakukan. Enggak sayang, aku cuma takut kamu mikir macam-macam. Aku cuma mau bahas bisnis sama Anggi di sini. Kenapa kamu di sini? Kamu jangan salah paham ya. Dia Anggi, teman aku sekaligus rekan kerja aku. Ucap Rendra terlihat begitu panik. Saking paniknya, dia langsung menjelaskan, walaupun Sarah belum mengatakan apapun. Karena seperti sebelumnya, Sarah itu terlalu protektif dan cemburuan. Jadi, Rendra merasa lebih baik menjelaskannya sebelum jadi masalah. Sementara, wanita yang bernama Anggi berdiri di sampingnya dengan ekspresi yang sama paniknya, merasa seperti tertekan. Siapa yang mikir macam-macam? Aku cuma kebetulan lihat kamu aja, makanya aku kesini. Kebetulan aku tadi niatnya mau makan sama Nara di sini. Ketemu kamu juga. Nggak ada salahnya dong kalau aku berniat menyapa suamiku. Entah apa yang ada di pikiran Sarah. Nara yang berdiri di sampingnya terlihat bingung melihat sikap Sarah sesantai itu. Seolah tak ada apapun yang terjadi. Padahal jelas mereka melihat Rendra dan wanita itu bergandengan masuk ke dalam restoran. Enggak salah lah sayang. Kamu ikut makan bareng kita aja gimana? Ajak Rendra tersenyum. Dia merasa lega mendengar perkataan istrinya. Tapi juga merasa canggung dan bingung. Biasanya, Sarah akan mengamuk jika melihatnya bersama wanita lain. Bahkan, Sarah pernah marah-marah di kantornya. Hanya karena sekretarisnya waktu itu menawarkan makanan, dan Rendra makan bersama sekretarisnya itu. Tepat saat Sarah juga tiba-tiba muncul. Sarah termasuk wanita cemburuan dan protektif. Tapi melihat sikap Sarah barusan sedikit membuat Rendra lega karena merasa istrinya itu sudah berubah. Enggak, kalian lanjutin aja urusan kalian. Aku sama Nara mau langsung pergi aja. Tiba-tiba teman kita ngajak makan bareng di kafe barunya. Tolak Sarah. Teman siapa? Tanya Rendra penasaran. Ada, kamu juga gak kenal. Aku pergi ya, bye. Sarah langsung menarik tangan Nara, kemudian pergi dari sana. Sementara Rendra dengan wajah bingung hanya terdiam membiarkan Sarah pergi begitu saja. Istri kamu sepertinya percaya banget ya sama kamu. Hebat juga dia. Ucap Anggi tersenyum.
dan hanya dibalas senyuman juga oleh Rendra. Sarah kenapa ya? Kok dia nggak marah? Mungkin saja dia sudah berubah. Jadi dia nggak mau mempermalukan aku di depan umum. Ucap Rendra dalam hati. Tapi tetap saja dia terus terpikirkan kenapa Sarah seolah tidak cemburu sedikit pun. Tidak seperti biasanya. Sementara Sarah dan Nara masuk ke dalam mobil. Kemudian sedikit mengatur nafasnya. Sarah, kamu bohong ya? Kita kan gak ada teman yang lagi buka kafe baru. Kamu sengaja cari alasan buat pergi dari sana kan? Tanya Nara yang hanya dijawab anggukan oleh Sarah. Harusnya kita gak harus pergi dari sana sebelum kamu maki-maki mereka. Kalau perlu, kamu tampar mereka berdua. Kamu kenapa sih jadi lembek begini? Nara begitu kesal dengan sikap Sarah yang di luar perkiraannya. Udahlah, Ra. Gak usah dibahas lagi. Sarah langsung menyalakan mobilnya. Kemudian pergi dari tempat itu. Sarah terlihat tenang saja sambil menyetir. Tapi dalam hatinya sebenarnya dia rapuh dan sakit. Hingga dia lebih memilih diam untuk memendam perasaannya. Sudah cukup baginya. Selama ini selalu merasa sakit, menangis, berontak. Tapi tetap saja, suaminya tidak luput dari wanita di luar sana. Bahkan tak ada satupun dari wanita itu yang dia akui sebagai selingkuhannya. Rendra selalu menutupi kebenaran dan tingkahnya di luar sana. Sar, kamu gak apa-apa? Tanya Nara yang mulai khawatir. Karena Sarah terus diam sepanjang jalan. Aku gak apa-apa. Kamu jangan khawatir. Balas Sarah, berusaha membentangkan senyumannya yang terasa berat. Syukurlah. Tapi ngomong-ngomong, kita mau kemana? Ke kafe baru, seperti yang aku bilang tadi. Jawab Sarah. Emang kamu beneran punya teman yang lagi buka kafe baru? Ya enggak lah. Aku tahu ada kafe baru gak jauh dari sini. Udah ya, kamu duduk cantik aja. Balas Sarah. Sekilas menoleh ke arah Nara hingga Nara akhirnya diam dan mengikuti saja kemana Sarah membawanya tanpa banyak tanya lagi. Dia mengerti. Saat ini Sarah pasti sedang kalut dan frustasi. Mungkin dia sedang berjuang mengatasi rasa sakitnya sendiri. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah kafe yang cukup ramai. Kafe itu memang baru pertama kali buka hari ini. Sarah dan Nara pun masuk ke dalam dan duduk di pojok dekat dengan dinding kaca, kemudian memesan beberapa makanan serta minuman. Sarah, kamu yakin pesan makanan sama minuman sebanyak itu? Kita kan cuman berdua, ucap Nara heran. Bagaimana tidak, Sarah hampir memesan semua yang ada di menu itu.
Untung saja Nara segera menghentikannya. Namun tetap saja, yang Sarah pesan sudah terlalu banyak untuk mereka yang hanya berdua. Kenapa sih? Hari ini aku mau makan sepuasnya, balas Sarah. Rasa kesal dan sakit hatinya membuatnya ingin makan sangat banyak untuk sedikit meredakan perasaannya. Tapi gak sebanyak itu juga, Sarah. Aku tahu kamu terluka. Aku gak mau kamu menahan perasaanmu dan menyiksa dirimu sendiri. Luapkan kemarahanmu, luapkan kesedihanmu. Ayo menangis saja, Sar, ucap Nara. Mata Sarah mulai berkaca-kaca, hingga akhirnya dia pun menangis sesenggukan. Kamu bebas menangis sampai perasaanmu lega, ucap Nara lagi. Ini pesanannya, Mbak. Seorang pria membawa makanan dan minuman yang Sarah pesan, kemudian meletakkan di atas meja. Namun pria itu tidak langsung pergi, melainkan memperhatikan Sarah yang sedang menangis. Gak usah nangis karena laki-laki, Mbak. Laki-laki brengsek gak perlu ditangisi. Rugi loh, Mbak, ucapnya. Sarah langsung menghapus air matanya dan melihat ke arah pria itu. Orang yang sama sekali tidak dia kenal. Kamu siapa? Tanya Sarah menatapnya tajam. Sarah, dia pelayan di sini. Sudah, gak usah diladeni, jawab Nara. Kamu boleh pergi, lanjutkan pekerjaan kamu. Gak usah ikut campur urusan kami. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh mengganggu tamu di sini, ucap Nara lagi pada pria itu. Oke, Mbak, saya permisi dulu, balasnya dan langsung pergi. Pelayan itu benar, Ra. Untuk apa aku menangisi suami pengkhianat seperti Rendra? Untuk apa aku menangisi pria brengsek itu? Ucap Sarah kembali menghapus sisa air matanya. Dia seketika menjadi lebih tegar. Iya juga sih, kamu lebih baik tegar seperti ini. Ceraikan saja Rendra kalau kamu benar-benar sudah tidak tahan, ucap Nara yang dijawab anggukan oleh Sarah. Udah ya, kita makan yuk, nanti keburu dingin, ucap Nara lagi. Mereka pun mulai menyantap makanannya. Namun terdengar suara seseorang yang menggunakan mic dari arah panggung live music yang ada di dalam kafe itu. Selamat siang teman-teman, saya Rafa. Saya khusus di sini ingin menyanyikan sebuah lagu untuk seseorang yang sedang bersedih dan menangis terluka, ucapnya, hingga membuat pengunjung semua memperhatikan ke arahnya dan berteriak histeris. Sarah, dia bukannya pelayan yang tadi ya? Tanya Nara penasaran. Iya, dia pelayan yang tadi, jawab Sarah. Apa dia nyanyi buat kamu ya?
Dia bilang tadi untuk seseorang yang lagi sedih. Tadi kan dia lihat kamu nangis. Ya nggak mungkin Lara. Aku sama dia nggak saling kenal. Untuk apa dia nyanyi buat aku? Balas Sarah yang terdengar masuk akal. Tapi tetap saja, Nara merasa ada yang aneh. Pria itu menyanyikan sebuah lagu dengan suara yang sangat berkarakter. Semua wanita yang ada di kafe itu sampai terpesona dan tersenyum melihatnya. Bahkan ada beberapa yang sampai histeris mengikuti lirik lagu tersebut. Namun di tengah nyanyiannya, pandangan mata pria itu malah tertuju pada Sarah. Dia menatap Sarah dalam. Dan mata mereka saling menatap, hingga Sarah merasa salah tingkah, kemudian memalingkan wajahnya, dan kembali fokus menghabiskan makanannya. Sarah, kamu ngerasa gak sih, pelayan itu liatin kamu terus? Aku dari tadi perhatikan mata dia ke kamu terus, ucap Nara. Perasaan kamu aja kali. Udahlah. Jangan bahas hal yang aneh-aneh. Ayo makan. Habis itu kita pulang. Balas Sarah. Dia sebenarnya tahu, tapi tidak ingin terlalu memikirkan hal itu. Lagi pula, menurut Sarah, itu mungkin hanya sebuah kebetulan saja dan tak ada maksud apapun. Namun hal aneh terjadi saat mereka selesai menyantap makanannya dan berniat untuk pulang.